Akhirnya sampai juga kita di proses penjurian stand up digital by BNI Live yang bertajuk BLPM, buat lucu perjuanganmu. Yoi, karena sekarang tuh emang lagi banyak banget orang-orang yang sedang berjuang. Bener Gen? Gitu kan. Dan ini adalah salah satu cara kita berjuang dengan cara melucu. Melawak. Dan kita lihat siapa sajakah yang akan lolos ke babak semifinal atau babak 20 besar. 20 besar nanti. Dan nantinya akan masuk ke babak final, dan di final itu bakal mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Iya. Dan yang nggak sangka banget pesertanya 200 orang lebih Gen. 300 bahkan udah 300. Kata Rere udah sampai 300 orang yang udah ngedaftar. Dan ini antusiasnya bagus banget, dan kita harapkan BNI Live bisa sering-sering ngadain begini dengan juri yang para juara-juara seperti acara ini. Ini adalah acara stand up digital dengan juri seorang juara. Jadi ini bukan acara ecek-ecek ini ya. Jelas dong. Udah jelas dong. Iya. Karena BLM hire-nya juara-juara ya kan. Juara-juara. Iya. Oke, dan kita juga tadi ada syaratnya tuh videonya minimal 1 menit. Minimal itu. Minimal 1 menit, dan maksimalnya ya sebosennya kita aja. Kalau kata kita cut ya udah cut gitu ya. Iya. Gitu. Kadang 30 detik pun bisa aja kita cut ya. Bisa kita cut. Dan temanya tuh mereka bukan temanya, challenge-nya tuh mereka harus bikin BLPM versi lo. Versi lo. Jadi singkatannya kan. Iya, singkatannya. Kalau lu BLPM apa kira-kira? BLPM. Bubar langsung. Pamitan Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya pokoknya bikin yang lucu-lucu lah dari BLPM lah. Bikin yang lucu-lucu. Gue sih udah ngeliat beberapa di Instagram gue kan banyak yang mention juga tuh. Sama. Buat dewan juri gini-gini tolong saya. Mohon maaf sih kita nggak bisa nolong ya. Kita nolongnya nanti akan kita lihat dulu videonya, kalau lucu baru kita tolong dengan meloloskan. Iya. Langsung aja, ini dia peserta pertama kita. Dia ini kalau gue lihat tadi videonya tuh pakai Slayer tadi kayaknya. Apa? Iya, pakai Slayer. Dia mantan ABK dulu dia. Dia mantan ABK. Tapi Bapak ini kan karena gue juga sering ikut lomba kayak gini sebelum dulu ya. Itu ada terus di tiap. Iya, gue juga setiap penjurian di Suci ada, pokoknya di kompetisi apapun ada. Selalu nih. Selalu ada gitu. Bapak-bapak ini nih. Dan emang mata pencarian itu kalau di KTP emang ikuti lomba. Oke, langsung aja, ini dia peserta pertama kita. BNI Live pasti masuk. Jangan bikin laris pesugihan mesti. Gak mesti. Kalau produk Anda kepingin laris harus ke pesugihan. Contohnya kemarin, saya disuruh teman saya ke Sanggar Agung, Klenteng dekat Pantai Kenjeran, Surabaya. Di situ ada patung naga kembar 2 ya. Saya disuruh di sana bertapa 24 jam. Puasa mute, gak makan, gak minum. Hasilnya saya langsung kaya. Iya, saya kaya. Kaya dengan angin. Badan greges, nggak enak. Malah jatuh sakit. Jadi segalanya itu harus dipikir. Kalau mau sugih, mau cepat kaya, harus pakai cara yang halal. Terima kasih BNI Live. Terima kasih komunitas Sobat Tawa. BNI Live pasti masuk. Kan udah closing, gue udah nungguin closing, gue pikir closing, katanya closing. Enggak, kenapa dia BNI Live harus bikin laris pesugihan mesti, kan nggak nyambung ya sebenarnya. Bikin laris pesugihan mesti, kenapa nggak bikin laris pesugihanmu aja, udah gitu kan selesai ya. Kenapa harus mesti gitu, ya Allah, dibikin gantung. Karena dia mikir kayaknya kalau mesti di belakang kayaknya punchline deh itu. Enggak, kayaknya dia nggak mikir begitu dah, nggak mikir begitu. Dia yakin dia pikir apa ya M-nya ya, aduh apa ya mesti gitu. Padahal kan nggak mesti ya pesugihan, kan dibahas lagi sama dia gitu. Ya Allah, cak do. BLPM, BNI Live pasti menang. Jujur ya, itu buatlah lucu perjuanganmu. Jujur nih, perjuangan gue dalam mencari kerja ketika pandemi itu lucu banget men. Kayak kemarin ketika gue ngelamar ke salah satu perusahaan. Pak, mau nanya Pak, kalau di perusahaan ini apakah ada locker Pak? Oh locker deh, banyak, masuk aja. Alhamdulillah ada locker. Pas gua masuk beneran men, banyak locker. Tapi lemari. Ya bukan locker lemari Pak, locker lowongan kerja Pak. Oh, kalau lowongan kerja mah deh, jujur masih belum ada. Cuman ada satu, dia mau nggak?
Jadi apa Pak? Ya jadi patung mau deh. Mau Pak, jadi patung kucing-kucingan saya bisa Pak, yang penting kerja. Jadi dubbing genset saya bisa Pak. Keren kan Pak? Pertama nih, Apa? menurut gue ya, kalau lu mau ikut lomba digital gini, pasti ini nih kepalanya nggak ngelebihin dari kotaknya itu. Iya. Dan pastikan juga suaranya nggak ada suara kedistrak suara lain. Tadi ada suara motor lah, suara apa. Ya udahlah, nggak dulu lah gua itu. Kalau Next itu juga skip. sama, maksudnya. Udah lu mending jadi cover materi-materi stand up anak-anak lagi aja. Iya. Dia kan dulu sering bikin cover materi anak-anak gitu. Jadi Bandung nggak salah, anak Bandung itu tuh. Itu stand up juga komunitas. Enggak kan, enggak komunitas dia. Nggak tahu kalau komunitas apa enggaknya. Komunitas aktor kehidupan dia tadi tuh. Halo semuanya, kenalin nama gue Tobi. Tema lomba kali ini tuh BLPM, yaitu singkatan dari Buat Lucu Perjuangan M. Gue dari dulu selalu berjuang supaya dapet pacar. Karena dari dulu gue tuh susah banget dapet pacar. Makanya gue sering iri sama teman-teman gue yang gampang banget dapet pacar. Padahal cuma dari dapet nomor teleponnya doang. Gampang banget gitu. Dapet nomor telepon cewek, chattingan, nggak lama pacaran. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Gue dapet nomor cewek, chattingan, nggak lama. Ya nggak lama chattingannya. Isi chatnya cuma 3 baris. Gue ngenalin nama, ceweknya ngenalin nama. Gue tanya tempat tinggal, ceweknya nggak balas. Aneh banget loh. Padahal gue cuma nanya tempat tinggal. Kenapa malah chat gue yang tinggal di tempat? Sekian dari gue Tobi, makasih. Oke, gimana? Kalau gue masih ini, gue dari beberapa orang ini dia yang paling Masih bener. mending. Masih mending, dia yang Iya. paling bener stand up-nya. Masih mending. Hah? Iya. Secara opening terus premis setup punchline-nya jelas Iya, gitu. Masih kelihatan penulisannya ya. Kelihatan penulisannya. Guys. Kali ini kita mau main singkatan, Bray. Yang pertama, BLPM yang pertama ini BNI Life Ya. Plan Multi Protection. Wih, keren kan namanya. Yang kedua, BLPM yang kedua ini, Bro. Ini asik nih. BLPM yang kedua ini temanya yang sekarang gue ikutin lomba ini nih. Buat lucu perjuanganmu. Coba lu. Mending upload TikTok aja, mending fokus main TikTok kayak begitu. Iya. Celililing gitu-gitu. Tukang parkir itu sulit. Kita harus panas-panasan. Saya itu panas-panasan, nunggu orang masuk. Sekalinya ada yang masuk malah gak bayar. Saya kan parkirnya di kuburan. Saya itu kalau di rumah itu selalu dimarahin. Kata bapak sama ibu saya itu BLPM. Berangkat larut, pulang merem. Jadi sekarang saya ingin mengangkat nama guru olahraga lebih baik lagi. Jadi kemarin teman-teman saya nasihati, kalau kalian ingin sehat minimal ke sekolah berangkat jalan kaki. Lah kok tiba-tiba murid saya nyeletuk dari belakang. Lah kok Pak Guru tadi berangkat pakai motor Pak? Saya ini seorang mahasiswa. Jadi di masa pandemi ini kesibukan saya ya kuliah gitu. Kuliahnya online. Ya alhamdulillah Pak, saya nggak kena corona. Tapi saya kena ambeien Bang ini Bang. Sakit banget. Dan ternyata. Tapi hal yang gue paling sebel nih, ketika gue berjuang dari COVID, mau sembuh nih, temen gue berjuang buat minjem duit sama gue. Yuk minjem duit dong, pego aja. Akhirnya gue bales, maaf gue nggak punya duit. Tapi dia masih kekeh Bang. Masa iya gak punya duit, lu kan ikut stand up komedi. Ntar dulu nih, lu kata ikut stand up komedi ada gajinya. Jurinya aja Rio, juara 1 Sucuan dibayar pas acara ini. Selesai acara ini nyapam lagi. Bukain BLPM, busung lapar punya makanan, tapi jarang. Waduh. Dan perjuanganku adalah ketika aku 4 tahun nge-gym badan udah berotot kayak gini. Aneh gitu. Karena jujur aja aku pertama kali nge-gym itu karena pengen punya pacar ya kan. Pengen punya pacar cewek gitu. Dulu badanku kurus dan aku nge-gym ya kan. Aku nge-gym udah semangat karena aku lihat orang-orang yang berotot itu
pasti disukain sama cewek-cewek. Kita lihat siapa, The Rock ya kan, Kapten Amerika, Deddy Corbuzier, Bertrand Pitt, semuanya keren gitu, semuanya keren. Bertrand Pitt Semuanya dilihat sama cewek-cewek. Iya Aku bener, nge-gym nge-gym semuanya badannya tuh. bagus. 4 tahun badanku berotot akhirnya. Alhamdulillah aku punya pacar. Tapi pas ku tanya pacarku, kamu kenapa suka sama aku? Jawaban dia, karena kamu baik loh. Kalau perkara baik mah aku sedekah ya kan, ngapain nge-gym? Mendingan ke Rohis gitu daripada nge-gym ya kan. BLPM, BNI lah paling mantep. BLPM itu bikin orang pada takut, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena BLPM itu adalah bingung lihat pocong melang. Kurang bener ya kalau udah pakai gambar ya. Wah seneng banget ya, karena pesertanya banyak banget yang bagus-bagus sampai kita juri tuh pusing gitu. Sampai hari ini aja masih penjurian gitu, pesertanya banyak banget yang ikut. Dan buat teman-teman yang belum lolos, nanti bisa ikut lagi di season 2. Tapi untuk saat ini yuk kita saksikan video berikut ini. Kali ini Bunda mau ngomongin soal BLPM, yaitu Bunda yang lahirin, Papa menang banyak. Lah kok bisa Bun? Contohnya gini Bun, suatu ketika anak datang ke acara penghargaan Olimpiade sekolah. Gurunya bilang gini, tes kepada Ananda Kenzio, putra dari Bapak Mardeo, kami ucapkan selamat atas kemenangannya. Papanya yang disebut Bun. Wah, hebat. Padahal Bun ya, yang ngurusin tiap hari bundanya, yang bangunin siapin ke sekolah bundanya, yang siapin makanan bergizi supaya jadi anak hebat bundanya. Giliran berprestasi siapa yang disebut Bun? Papanya. Tapi tenang Bun, bundanya juga bakal kesebut kok, bakalan dicariin. Salah satunya nih ya Bun ya, sore-sore anak kita belum mandi, masih bau kecut, tanah di mana-mana karena habis berantem sama bola. Terus tetangganya lewat ngomong gini, anak ganteng, sore-sore masih bau kecut, bundamu mana nak? Ini nangis, dia bundanya di mana? Udah inget nyokap ya? Iya boy. Padahal nyokap yang lahirin, nyokap yang ini, tapi yang diinget bapaknya. Sabar Gen, udah. Udah Rek. Kenapa pakai backsound sedih sih? Kan stand up ini ya. Iya, buat lucu perjuanganmu. Kenapa dia pakai backsound sedih ya? Kenapa dia pakai backsound sedih? Ini kayak di-share sama nyokap ini. Kayak video-video yang di-share sama nyokap kalau subuh-subuh gue suka di-share. Kali ini gue akan ngebahas tentang BLPM. BLPM itu adalah buat lucu perjuanganmu. Tapi menurut gue bukan itu. BLPM adalah buat lu palkor mulu. Karena apa? Setiap buat hari dia ngomongnya palkor ke gue. Kemarin kan gue gak datang. Gue dibilang palkor. Lu kemarin kemana aja sih? Katanya janji mau datang. Palkor lu. Terus ada abang gue nanya ke gue, lu mau baik dibilang palkor? Emang lu gak tahu palkor itu apaan? Terus kata gue, kagak bang, palkor itu pala koreng. Lu kata siapa bang? Kemarin gue nanya ke teman gue, adek lu dibilang palkor mulu. Buset, pala gue koreng dikatain. Emang pala gue apaan bisa koreng? Keserempet emang. Bukannya palkor yang bisa nggak sih lu ngomong jangan palkor baik, bilang aja bohong gitu, jangan palkor. Kan gak enak kalau misalkan orang dikatain palkor. cerita pengalaman dia ini. Palanya ada korengnya, dikatain palanya ada korengnya. Iya, dia nggak menuin ini terus dibilang. Udah gitu nih, mungkin nih buat info juga kalau misalkan lu ada singkatan atau kepanjangan kayak gitu-gitu. Ini kan dia tadi kan main di BLPM. Lucu perjuanganmu. Bukan, dia bilang apa tadi palkor. Pokoknya P itu palkor gitu. Terus kan kita nggak tahu palkor apa, jadinya kan bertanya-tanya. Kalau mau infonya dulu baru dikasih singkatannya. Jadi enak ya. Itu tadi kan kita jadi bertanya-tanya malahan. Sampai udah masuk ke 49 detik kita baru tahu palkor itu apaan. Sayang banget ya jadi ya. Perkenalkan nama gue Adit, BLPM, bapaknya Lewandowski, penimbun masker.
Buat lucu perjuanganmu. Bagi gua, perjuangan gua melawan penyakit cacat itu ada lucunya juga, terbukti dari lahir sampai sekarang gua belum sembuh juga. Kurang lucu apa coba? Awalnya gua mikir bahwa penyakit ini masih bisa diperjuangkan untuk sembuh. Tapi makin kesini gua makin sadar bahwa penyakit ini udah bisa dikategorikan sebagai kutukan sihir gitu. Karena gue berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi perjuangan gue ya buat sembuh udah gue akhiri gitu aja. Karena emang gue sekarang udah bisa berdamai. Cuman pas berdamai ini gue ngerasa tetap ada efek buruknya. Efek buruknya adalah saking damainya gue sama keadaan cacat ini, gue tuh jadi gak punya empati lagi terhadap orang cacat lain. Gue tuh udah sampai titik dimana bisa ketawa nonton para games. Waktu itu gue nonton cabang olahraga lompat indah, tapi masalahnya yang lompat gak indah-indah amat. Karena yang lompat tangan sama kakinya itu gak ada gitu. Setelah nonton itu gue bukan malah terinspirasi, tapi malah ketawa. Karena dalam pikiran gue, kok bisa ya ada orang bentuknya kayak penghapusan Joiko. Gue Adit, thank you. Tapi ini masukan nih buat Adit nih, kalau misalkan lu lolos nih 20 besar ya. Iya, misalnya nih lolos rezeki atau misalnya ikut lomba lainnya lagi. Kita butuh info beneran lu tuh cacat atau lu ini gitu. Jadi kalau bisa videonya ambil full aja lah. Videonya ambil full, keliatin atau mainin foto segala. Kalau ini kan digital nih ya bisa lebih fleksibel gitu. Iya. Itu sih saran gue sih, karena kita kalau penonton settingan orang nggak tahu gitu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Paris. Ada musik Sunda. Gue bekerja sebagai terapis BLPM, Badan Loyo Perlu Mijit. Temanya BLPM ya, buat lucu perjuanganmu. Ngomongin perjuangan, dulu gue pernah punya riwayat patah tulang di bagian lengan. Dan baru sebulan masa pemulihan, temen gue ngajak kerja jadi tukang pijit. Awalnya gue ragu, pekerjaan gue ini beresiko gitu buat gue. Soalnya yang dari dulu gue takutnya kalau tangan gue paksain buat mijit, terus pas lagi mijit tiba-tiba tulang gue copot, klek, gimana? Kan gak lucu kalau gue harus mijit sambil lepas tangan. Lagian gue heran ya, di Jepang apa aja pakai babi dah, gue kesel banget. Gue kasih contoh, cup noodle yang gambarnya udang, itu isinya babi loh. Gue curiga, yang gambarnya babi, isinya udang. Kayak peribahasanya, ada udang di balik babi. Sekian, terima kasih Goyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suara kecil? Welcome to the jungle. Orang Jakarta habis gajian bisa jalan-jalan liburan. Orang Jogja cuma bisa jalani hidup, gak kemana-mana bang. Lah saya jangankan jalan, bertahan hidup aja susah. Ya Allah, susah. Setengah UMR Jogja loh. Komunitas kayaknya. 2 tahun saya bertahan. Sampai saya tuh mikir sebenarnya tuh saya karyawan toko apa back MU, ya Allah. Ya, BLPM itu adalah Batistuta lucu. Kerjaan pertama saya adalah di jasa pindahan rumah. Hari pertama aja itu udah disuruh-suruh angkat kasur. Jangankan ngangkat kasur, bersihin kasur sendiri di rumah aja nggak pernah. Udah kasurnya king size. Waktu itu di luar lagi hujan deras, orangnya masih tidur lagi di atas kasur itu. Perjuangan gue sebagai driver taksi online, gue hampir nganterin pasien COVID ke rumah sakit. Jadi waktu itu bapak-bapak masuk ke dalam mobil gue, bilang gini, Mas, saya COVID, bisa kan anterin saya ke rumah sakit? Kenapa bapak baru bilang pas di dalam mobil, Pak? Kan bisa bapak chatting dulu di luar, biar bisa saya cancel pakai jaringan 4G, Pak. Ya makanya saya bilang ke Mas, biar kita nggak ngobrol di jalan, Mas. Kan kita dari tadi ngobrol nih Pak, bukan latihan tektokan MC buat di kompes, bukan. Kita ngobrol nih. Jadi Mas mau anterin saya nggak? Mohon maaf Pak, nggak bisa saya nganterin Bapak. Mungkin kalau saya punya asuransi BNI Life, Bapak saya anterin. Kenalin, nama gue Deki, BLPM, baguslah pala monyet. Pala monyet bagus ya, agak kecil gitu, kotak.
Monyet bagus palanya. Sebelum menikah, saya tuh bilang sama calon saya, nanti kalau kamu sudah nikah sama saya, kamu gak usah kerja lagi. Kamu gak usah takut kelaparan. Masih ada bapakmu kok yang sanggup kasih makan. Karena murid-murid saya ini yang masih SD ini suka banget ke sekolah naik motor gitu kan. Dan yang saya perhatikan, itu motornya nggak ada yang standar, semua dimodif ala-ala racing. Spionnya dicabut, knalpotnya diganti knalpot brong. Terus biar lebih sporty, kepala motornya diganti kepala sekolah gitu kan. Galak-galak dah tuh motor. Makanya saya sering panggil orang tua murid gitu. Bukan saya suruh marahin, tapi saya suruh mendaftar BNI Life. Minimal kalau anaknya kecelakaan, duit cair buat rawat inap ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLPM, bakar lele pakai menyan. Kenalinnya, nama gue Emil. Gue ini pegawai bank. Banyak yang bilang buat jadi pegawai bank itu tesnya berat. Gue setuju. Soalnya dulu gue tesnya itu bukan psikotes, tapi angkat galon. Ya, lanjut. Karena perkuliahan di jurusan kimia itu serius sekali. Apalagi waktu praktikum. Waktu praktikum itu kami diwajibkan untuk memakai jas lab, masker, dan sarung tangan. Tujuannya apa? Agar terlindungi dari zat-zat kimia yang berbahaya seperti asam sulfat, asam lambung, dan asam manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pelajar di masa pandemi seperti ini, saya selalu BLPM. Belajar lalu pergi main game. BLPM itu saya sendiri. BLPM, buruh les privat mengenaskan. Ya teman-teman, jadi guru les itu tidak enak. Gajinya sedikit, dan itu yang bikin saya nggak pede buat bikin kartu ATM sampai sekarang. Padahal saya itu pengen cepet-cepet buka rekening biar bisa merasakan hal-hal menyenangkan di bank, seperti ketemu teller cantik, dibukain pintu Bank Rio Dumatubun, dituduh praktek riba. Tapi buru-buru store tunai, store muka aja saya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada logonya lagi. Nama gue Gugun dan gue ini udah dewasa ya teman-teman. Umur gue 27 tahun. BLPM, Biksu Lawas pada mabar. Iya. Ada gambarnya lagi. Perjuangan gue nih di kehidupan. Ya lucu mah belum tentu gitu. Kalau tragis, iya gitu tragis. Gimana nggak tragis gitu? Gue tuh dari kecil nih suka dikasih harapan yang tinggi sama orang-orang, dikasih peribahasa pula. Gugun mah kecil-kecil cabai rawit. Gugun mah udah gedenya nanti sukses cerdas kayak Pak Habibie. Pak Habibie sukses cerdas sekolah di Jerman. Gua sekolah salah masuk sekolah. Gua malah masuk SMK jurusan TKJ, tukang jahit. Iya. Teknik komputer jaringan gitu. Ya badan gua kan KT nih, kenapa gua masuk SMK gitu. Padahal kan SMK itu biar gampang nantinya tuh masuk di dunia pekerjaan gitu setelah lulus. Sedangkan ya gua gitu abis lulus dari SMK ya susah cari kerjaan juga. Nih umur gua 27 tahun, sekarang kerjaan gua kagak jelas. Gua jadi ojol, part-time di Food Street. Dulu gua ngelamar di BNI Life sama temen gua nih berenam nih. Berenam gitu, 5 orang nih temen gue kan, dia tuh semua anak SMA semua, jurusan IPS, ngelamar jadi telemarketing. Mereka lolos, gua enggak lolos gara-gara tinggi badan. Tolong ini nih BNI Live, mudah-mudahan gua lolos gitu, nggak dilihat dari tinggi badan. Oke, nih gue mau sedikit kasih masukan nih buat Gugun. Kita kan gak ada yang tahu ya tinggi badan lu semana. Kalau mungkin gue atau Rio tahu. Iya, kalau gue sama Rio mungkin tahu ya karena kita kenal mereka. Ini kan bakal diupload juga di YouTube gitu. Kalau misalkan dia bahas mengenai tinggi badan, kita nggak tahu nih tinggi badan lu berapa. Kalau misalkan lu nggak bisa ngasih lihat videonya, lu kan bisa tadi tuh main gambar ya kan. Kasih lah gambar lu ya. Kasih gambar lu dengan berdiri dibandingkan dengan teman lu kayak dengan siapa gitu. Tinggi gue cuma segini gitu. Jadi enak tuh buat dimaininnya gitu. Jadi biar believe sama orang-orang yang nonton umum di luar sana ya. Oh iya, jadi lucu juga bisa nambah potensi ketawa gitu. Itu sih. Ya sabar aja lah nanti kalau misalkan ada masalah tinggi badan lu nggak diterima di BNI Live ya ntar BNI bikin BNI Kids ya. Jadi buat anak-anak kecil.
Pagi netizen siap dihibur. Kenalin aku Iqbal. Tema BLPM. Buat lucu perjuanganmu. Perjuangan aku selama kuliah udah lucu banget. Soalnya 4 tahun tapi belum dapat ilmu apa-apa. Padahal aku percaya setiap manusia pasti bisa nyerah. Nggak sanggup nih otak. Goblok. Tapi aku tuh nggak pinter-pinter amat dalam pelajaran. Aku orangnya rajin dinasihatin dosen. Bal, kuliah yang bener. Ya Pak, aku kuliah udah bener. Emang otak aja nggak sanggup. Goblok. Makanya selama aku di kuliah yang aku dapat cuman penongkrongan, pencintaan, sama yel-yel BNI. Malah nggak hafal-hafal. Aduh, goblok. Gimana kan menurut kan? Terlalu aneh gue ngeliatnya. Iya, nggak tahu. Kalau gue sih emang lucu di awal, tapi makin kesini makin aneh. Iya, kalau gue aneh banget dia. Tapi duduk premisnya bener lah ya. Setuju. Iya, mengenai dia kuliah nggak dapat apa-apa 4 tahun gitu. Kalau gua harusnya mungkin ya kalau masukan buat siapa nih Iqbal, kalau lu mau ngebahas mengenai kuliah udah 4 tahun nggak dapat apa-apa, mungkin lu jelasin dulu sedikit seputar background kuliah lu apa. Iya benar. Jadi kayak kita tuh tahu gitu, oh emang itu susah gitu, atau emang itu tuh, ya masa sih kuliah segampang itu lu nggak bisa gitu maksudnya. Jadi ada penjelasan, misalnya contoh nih, gua anak informatika gitu dan gua udah kuliah 4 tahun tapi gua nggak dapat apa-apa. Yang gue dapat dari informatika tuh yang gue bisa paling cuman geser mouse misalnya kayak gitu-gitu doang tuh. Jadi dia bisa mainin di arah situ-situnya dulu. Jadi kebayang tuh masalah dia apa sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang kan gue nggak tahu nih, jadi kayak ya udah lu kayak cerita yang ngalur ngidul jatuhnya kalau begitu. Kita nggak tahu basicnya gimana. Itu sih kalau dari gue. Mantap. BLPM. Bapak lu pencinta monyet. BLPM, BNI Live Pilihan Masyarakat. BLPM, berani luapkan potensimu. BLPM itu bantuan langsung, pernah mengharapkan. BLPM, Batman lincah, perbaiki mikrolet. BLPM menurut gua BNI Live Pilihan My Family. B, BNI, L, Live, P, paling, M, mantap. BLPM, boro-boro liburan, PPKM melulu. PM, baru juang lomba, pengen motor. Baru lahir, pengen meninggal. Baru lulus pasti menganggur. Belum lucu, pengen menang. Nah itu gua banget tuh. Bingung lucuinya, puyeng mikirinnya. Waduh. BLPM itu adalah Batistuta lucu. BLPM adalah belahan berterwa mukhai. Berjuang lebih, pengen maco. Ya. BLPM, bisikan lembut, pejabat mangkir. BLPM, bolehlah pinjam modal. BLPM, bakar lele pakai menyan. BLPM, bungkusan lauk pauk musafir. Belajar lalu pergi main game. BLPM, BNI Live paling mudah. Buruh les privat mengenaskan. Balai latihan pelawak migren. BLPM, BNI Live pasti nomor 1. Bikin lucu pakai M. BLPM, lucu kayaknya. Bang lapar pengen makan. Alias buat lucu perjuangan menganggur. BLPM, bule lentur pegang masako. Bantuan lapangan pekerjaan mana? Badut lucu peliharaan mantan. Berani lucu pernikahan massal. BLPM, beneran lucu, pasti susah. Badan langsing perawannya mat selamat. Kepala pusing pikiran mumet. Belum lucu pantang mundur. Barisan lelaki pantang mundur. Baju lockdown pernah murah, soalnya belinya pas diskon. Bunda lega, papa meninggal. BLPM itu sebenarnya ada kepanjangan yang aslinya. Apa tuh, Ken?
yaitu BNI Life Plan Multi Protection, merupakan produk perlindungan dan perencanaan masa depan dalam satu solusi dengan manfaat utama adalah uang pertanggungan sampai dengan 200 kali dari premi dasar setiap bulannya. Berarti menguntungkan untuk orang yang ikut dong. Iya dong, gitu. Satu lagi nih Gen, memiliki manfaat tambahan pro hospital dan surgical care plus yaitu santunan rawat inap per hari dan pro illness care plus perlindungan terhadap 117 penyakit kritis. Coba bayangin ya. Ya kan? Banyak sekali. Dan yang paling keren lagi COVID juga termasuk Gen. Oh iya. COVID termasuk. Wah, enak banget. Iya. Dan yang terpenting itu adalah fleksibel dalam pembayaran preminya. Gokil gak tuh? Iya. Jadi kalau lu punya duit berapapun bisa. Minimal tuh kalau nggak salah 300.000 per 300.000 bulan. bisa. Kecil banget kan? Iya. Wah bisa. Gila enak banget. Berarti 300.000 kali 200 kali. Wah lumayan tuh ya. Banyak kan? Iya. Ya udahlah. Yuk kita buka kali ya. Sangat disayangkan juga banyak teman-teman komik yang ikutan kompetisi ini nggak memanfaatkan kepanjangan dari BLPM. Padahal kalau dimanfaatkan itu bisa jadi titik punchline pertama di 30 detik pertama mungkin udah lucu gitu secara singkatan. Itu banyak banget malah singkatan dari BLPM itu malah dibikin kepanjangannya dibikin muji-muji untuk BNI Live. Menurut gue ya BNI Live nggak usah dipuji-puji karena udah bagus gitu. Bikin aja singkatannya jadi lucu karena itu kan jadi titik punchline di awal supaya juri bisa ngelihat itu dan nah ada poin di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafki Julian. Saya berasal dari Ciamis. BLPM kepanjangan dari buat lucu perjuanganmu. Kirain menurut saya BLPM itu kepanjangan dari balik lagi pacari mantan. Ya dong, karena mantan itu seperti sekolah. Setelah ditinggalkan jadi bagus. Maka apabila kalian memiliki pasangan, jangan putus terlebih dahulu. Karena bukan tidak mungkin, 5 atau 10 tahun yang akan datang, pasangan kalian akan terlihat bagus. Nah teman-teman berkaitan perjuangan, sebenarnya perjuangan hidup saya itu sangatlah sedih. Sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi apabila kalian nanti tertawa setelah mendengar perjuangan saya, berarti kalian tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah teman-teman perlu kalian ketahui, saya itu benar-benar sudah penuh perjuangan dari sejak saya lahir. Baru lahir ke dunia saja, saya sudah melakukan perjuangan yang sangat hebat dengan menangis hanya untuk mendapatkan ASI. Setelah beranjak remaja, saya pun karena penjelasan saya tadi. Tapi itu sebenarnya teknisnya dia bagus. Bagus. Iya, soalnya dia pencahayaannya bagus, pakai background bagus. Mungkin ini bisa dicontoh buat nanti yang masuk ke final atau semifinal supaya kita juga juri atau supaya nanti begitu ditayangkan videonya di YouTube saya tayangan tuh bagus gitu. Assalamualaikum kaulah muda merdeka. BLPM. Apa kepanjangan BLPM, Rahman? Bau lupa Mak. Bisa aja lo bau 5. BLPM buat lucu perjuanganmu. Aduh, perjuangan gua mau udah lucu banget, men. Gila lu. Di dunia stand up ini aja gua udah 4 tahun. 1 tahun pertama tuh gua latihan tuh sopan terus kagak lucu. Tahun kedua tuh lumayan tuh banyak yang ngebully. Alhamdulillah di tahun ketiga kagak lucu juga. Untungnya di tahun-tahun pengen keempat mulai tuh banyak joke show money. Pada saat itu jempol gue biasa jadi artis. Tiba-tiba datang pandemi corona. Aduh nyungsep lagi gue, ngojek lagi gue. Kalau gue sih ngeliatnya, gue tahu deh dari Pamoa ini. Kalau kayak barusan tuh kayak belum ada punchline gitu, masih kayak curhat-curhat doang, curhat-curhat doang. Gue dulu tahun kini lucu nggak lucu terkenal terus banyak job terus sekarang udah nggak ada job gara-gara corona. Jadi baru cuman info doang. Ibarat kata tuh kalau di stand up tuh kayak baru premis setup tapi punchline-nya belum ada gitu. Itu sih yang gue rasain. Sayang banget sih Pamoa, maksudnya kan gue tahu dia nih sering ikut lomba gitu. Dan sering menang juga kan? Iya, dan sering menang dan ya tadi kita lihat juga ada foto-fotonya dia manggung di mana-mana. Cuma sayangnya itu doang sih. Padahal dari BNI Live ini ngasih kesempatan boleh lebih dari 1 menit. 1 menit kan minimal. Cuman sayangnya dia nggak manfaatin dengan baik kali ya. Nggak manfaatin dengan baik. Dan nanggung padahal udah 1 menit 5 detik. Berapa tadi 1 menit berapa dia? 1 menit 9 detik. 1 menit 9 detik mah ya udahlah, maksudnya di bablasin aja kalian. Sayang lah jadi kalau menurut gua. Sayang. Kita tapi lihat dulu sih, nanti belum tahu kan hasilnya gimana. Next. Assalamualaikum CS.
BLPM. Biduan lemes punya M-Banking. Kalau mentransfer gampang tuh. Jadi temanya buat lucu perjuanganmu. Perjuangan gua buat jadi stand up comedian tuh agak berat ya. Apalagi semenjak punya anak. Gua kalau mau latihan stand up aja open mic, itu harus nungguin anak gua tidur dulu. Masalahnya anak gue nih kalau tidur tuh malam banget, jam 9 malam ke atas. Gua kadang kalau datang open mic suka kemalaman, kadang suka nggak kebagian slot buat ngetes materi. Ini kan menghambat perjuangan gua buat jadi stand up comedian yang lucu parah. Sebenarnya gue bisa aja datang open mic tanpa harus nungguin anak gua tidur dulu. Cuma gue kasihan sama bini gua. Karena nidurin anak nggak semudah nidurin wanita yang rela ngejual harga dirinya hanya karena beberapa lembar uang. Sadis. Gue pernah ada di satu momen pengen banget datang open mic awal-awal supaya kebagian slot buat ngetes materi. Gue sempat ada pikiran jahat, apa susu anak gue kasih obat tidur kali ya biar dia tidur cepet. Cuma masa gue sejahat itu sama anak. Dan untungnya waktu itu anak gue jam 7 udah tidur. Gue heran siapa yang ngasih obat tidur nih. Gue nanya ke bini gue ya kan, kamu ngasih obat tidur ya ke dede, tumben banget udah tidur. Enggak kok, aku ngasih obat tidur ke kopi kamu doang. Udah kamu tidur aja, open mic mulu, lucu kagak. Terima kasih, nama gue Jiung. Kalau gue kayaknya dia salah riset lah, kalau kata gue mah udah itu. Salah riset dong. Soalnya gue tahu dia lucu tuh, cuman kurang tadi tuh. Enggak. Terakhir kebalik tuh. Iya kayaknya. Secara panselnya kayaknya setupnya kebalik. Yang iya. Kenapa nggak mungkin anak kecil minum kopi bapaknya kan kayak gitu. Iya. Intinya kan itu mau masuk punchline-nya. Lucu itu ibarat kita punya uang 50 juta, tapi masih disini diceleng. Ini ngapain? Ribet. Mendingan kalau nyimpen uang di bank BNI dijamin aman, nyaman. Kalau pas ambil uang nggak perlu dipakai gunting-gunting. Gue pikir di celengan itu ada 50 juta gitu. Dia ngomong begitu. Ya kalau receh kayak begitu juga ngapain nabung di BNI? Sama orang BNI dimasukin, dibantuin masuk ke celengan lu paling. Tapi sebenarnya tepuk tangan buat BNI. Gokil, maju terus BNI. Keluarga saya tuh semua nabungnya di BNI. Mengikuti acara stand up yang dibuat oleh BNI. Bang Rio itu satpam bank sebelah lagi. Ini kan jatuhnya satpam cari masalah ya. Halo BNI. BNI lah penyelamat masyarakat. Karena emang BNI bank terbaik di Indonesia. Mesti bingung ada orang pakai bank lain selain bank BNI gitu, apa yang dipikirin itu bocah ya Allah. Gue ngeliat peserta-peserta lain tuh kayaknya tuh demi lucu tuh mereka ngejilat BNI. Maksud gue ngapain lu ngejilat BNI tapi nggak ada aksi? Itu bikin pusing kepala lu sendiri tuh nggak? Ya lu kalau pengen ngejilat ya lu harus ada aksi lah. Gue aja yang customer BNI udah 4 tahun, gue nggak ada gue ngejilat BNI kayak gitu. Sebelum mulai, saya mau ngomong sesuatu ke Bank BNI. BLPM. Bolehlah pinjam modal. BLPM singkatan dari BNI lucu, pelucu, melucu. Ariel Tatum pergi ke Bekasi. Assalamualaikum BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Milad, tapi saya lebih sering nabung di BNI dong. BNI love you very much. Tabungan BNI, tabungan BNI, pasti selalu di hati. Tabungan BNI, tabungan BNI, pilihan masa kini. Gua jodohin lu ya. Lihat nih, gue lagi bikin video BNI, lu gak tahu apa? BNI itu bank negara Indonesia yang paling bagus di Indonesia. Targetnya jadi pegawai BNI, dia bilang. Tuh tadi itu sama yang sebelumnya tuh dia ngasih unjuk buku tabungan BNI gitu. Ini sekali lagi kita kasih tahu ya, BNI sama BNI Life itu beda. Jadi BNI Life itu anak perusahaan dari BNI. Jadi BNI itu perbankan, sedangkan BNI Life itu insurance gitu. Jadi asuransinya. Jadi kalian muji-muji BNI, ya udah gitu, nggak jadi apa kecuali muji-muji BNI Life-nya. Nah, benar. Gitu kalau mau ngojek kerjaanku, ini Life asuransi. Iya. Nah, aku sekarang ngojek menggunakan roda api, tidak takut gitu. Karena BNI Life telah mengcoverku, gitu-gitu kalau mau. Nah, iya lebih lucu tuh. Lebih gitu, iya. Ya.
sekarang aku bermain tong setan lebih berani gitu-gitu. Iya ya kayak gitu-gitu kan kalau misalkan BNI Live. Iya. Halo, BLPM, biduan liar pengrajin mangkok. Buat lucu perjuangan gua dulu berjuang banget dari kemiskinan, teman-teman. Saking miskinnya gua untuk makan aja susah gitu. Bisa dibilang gua tuh kalau makan nunggu ada yang hajatan dulu gitu. Kalau nggak ada yang hajatan mah puasa lagi nih. Bahkan pernah waktu gue SD nih, sekolah gue kedatangan dari dinas kesehatan setempat gitu. Pada bagi-bagi obat nafsu makan. Cuma gue tuh kayaknya satu-satunya murid yang obat nafsu makannya gue bawa pulang. Karena emak gue pasti nyuruh pakai nasi nih. Akhirnya pas gue kasihin emak gue, malah emak gue ngomel. Ini mah obat nafsu makan. Alah pal, untuk apaan obat nafsu makan? Yang ada kamu nafsu doang. Nggak ada yang dimakan. Kita ini udah seminggu makan nasi garam lagi. Kenyang kagak, gondokan ini. Udah buang. Akhirnya gue buang tuh, dimakan sama ayam gue. Seminggu ayam gue gemuk. Tapi bener nafsu banget tuh ayam gue. Bukan cuma makanan doang yang dia makan, tapi dana bansos juga. Sedikit sih, cuman ceban. Tapi banyak. Sudah dari awal enak tuh kan. Apa? Closingnya doang aneh. Iya. Enggak, tapi gue malah kayak nggak percaya gitu ada orang yang seminggu nggak makan gitu, makan Iya, kalau ada orang aja. hajatan gitu. Kalau maksudnya ya kalau mau ceritain miskin gitu boleh, tapi Yang wajar-wajar lah gitu. iya wajar, dan maksudnya ada bridging kayak saking miskinnya gitu yang kita tahu nih kalau ini nih bakal dia main hiperbola gitu. Kalau tadi itu kan gue tuh orang miskin dan gue tuh makan aja kalau misalkan ada hajatan. Nah itu tuh kayak nggak believe aja dari awal tuh, kayak udah masa sih masih ada orang kayak begitu, masa sih gitu tuh. Kecuali ditambahin gue kalau mau makan enak aja nunggu Iya, hajatan nunggu itu. hajatan. Nah, iya. Gitu, kalau gitu masih oke tuh. Kalau misalkan gue nggak makan tuh kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lu ada di sini gitu, maksudnya nggak mungkin lu bisa hidup kalau misalkan nggak makan juga kayaknya buat ngerekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ganda, BLPM. Lucu kayaknya. Bang lapar pengen makan. Nah kata-kata ini itu sangat mencerminkan keluarga saya guys. Karena mau makan aja itu gampang. Iya dong. Karena keluarga saya itu keluarga kelas menengah. Dibilang kaya bukan, dibilang miskin mendekati. Apalagi menjadi keluarga kelas menengah di masa-masa pandemi seperti ini, itu nggak enak gitu. Karena nggak bisa dapat bantuan gitu. Bansos itu nggak bisa dapat. Padahal kalau orang miskin bisa dapat bansos. Kalau orang kaya, orang kelas atas bisa korupsi bansos. Kalau orang kelas menengah palingan cuma dapat tos. Semangat bang, gitu doang. BLPM buat lucu pramuka Manokwari ya. Bukan ya, BLPM itu buat lucu perjuanganmu ya. Dan kalau ngomongin soal perjuangan, saya tuh teringat bapak saya. Bapak saya adalah sosok yang paling berjuang di dalam keluarga saya gitu. Bapak saya seorang supir. Beliau bekerja dari pagi sampai malam gitu. Cuma punya waktu buat istirahat itu cuma malam buat tidur. Dan nggak jarang saya tuh selalu ngeliat bapak saya tuh kalau tidur suka ngelindur. Pernah suatu ketika saya ngeliat bapak saya tuh ngelindur, nyupir gitu ya. Awas, minggir, mobil mau lewat gitu. Sebagai seorang saya ngerasa kasihan gitu. Dari pagi sampai malam udah kerja, di dalam mimpi masih kerja gitu ya. Sebagai seorang anak saya nggak bisa diam aja gitu. Saya tepuk pundaknya, Pak, jangan lupa atret. Tukang parkirnya udah ketabrak sama bapak gitu ya. Dan saya nggak bisa ngebayangin, untung bapak saya ini cuma supir gitu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau bapak saya ini tukang bangunan gitu ya. Tidur di dalam mimpi ngelindur kerja ya. Bangun-bangun rumahnya ada 2. Nah, bingung kan? BLPM bayi lucu pakai masker. BLPM bayi lupa pakai masker. BLPM botak lupa pakai masker. BLPM baduy lucu pas mingkem. BLPM buat lucu perjuanganmu, itu kata BNI Live. Kalau kata gua butuh lucu panggil mangai yongkrai ihi di ngadep. Jadi ngomong-ngomong soal berjuang nih, gue nih dari dulu gue udah berjuang. Gue tuh nganggur selama 2 tahun. Tapi walaupun gue nganggur nih ya, gue nih pengangguran yang morning person.
Pagi-pagi udah bangun, kerjaan gue nih ngejemur burung sama negorin orang lewat. Jadi biasanya nih gue kalau ngejemur burung tuh jam 8 sampai jam 10. Itu bareng babanya temen gue. Cuma bedanya gue mah ngejemur burung, temen gue ngejemur babanya yang kena stroke. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah kerja. Gue kerja jadi kurir. Gue kira perjuangan gue udah berakhir. Gak taunya masuk babak baru. Jadi kurir di saat pandemi itu deg-degan. Deg-degan banget teman-teman. Jadi di saat orang-orang pada work from home, gue mah tetap kerja di jalan. Selain nganter paket, gue juga sekarang nganter nyawa. Gue udah siap mati dalam keadaan COD. Bagus. Iya, yang jemur babanya tuh anjing lucu banget ya. Tapi bener sih. Gue jemur burung dia, tapi iya maksudnya di lingkungan kita tuh iya, ada gitu. Sering yang iya. ngejemur pakai apa orang kursi tuanya, roda. neneknya, kakeknya Iya, gitu iya. kursi roda. Gitu emang ada gitu, bukannya ya bukan dak emang kejadian seharian. Nyata itu bukan dak menurut gua karena memang sering ada gitu. Jemur kasur. Kalau jemur kasur biasanya weekend. Kalau jemur kasur, sofa gitu. Kalau jemur ini bagus banget lagi opening dia BLPM butuh lucu panggil Mangai. Gila itu bisa jadi kayak di bio dia tuh kalau misalkan dia ini. Bisa. Jadi, weh BLPM butuh lucu panggil Mangai. Anjay, keren. Karena udah nanamin PD di depan dia. Iya. Jadi enak nontonnya sampai belakang. Ternyata beneran lucu. Buat gue mah hidup nggak usah terlalu berjuang loh. Gue nih berjuang buat lulus kuliah. Sekarang cuma jadi guru honorer. Belum balik modal ini gue. Buat balik ke rumah aja nih gue masih mikirin duit bensin. Belum kena razia di Cilengsi. Kalau tahu gini mah mending gue dulu duitnya pakai buat nikah aja. Nanti biar anak gue aja yang kuliah. Nah nanti pas lulus baru tuh gue katain, mampus lu jadi guru. Cuman openingnya aja kepanjangan iya, bagus tapi ini bagus. Kebayar bagus di belakang. Raju ya. Raju Rizkiana, nama belakangnya follow katanya. Dan itu yang nggak penting ya Raju ya. Nextnya kalau misalnya itu nggak usah follow. Langsung aja masuk ke materi. Aja. Nah kayak gini-gini tuh yang sebenarnya kita cari tuh, maksudnya dia jelas backgroundnya dia seorang guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Surya. BLPM, buat lucu perjuanganmu. Itu kata BNI Live. Tapi menurut gue BLPM itu bantuan langsung. Pernah mengharapkan. Jujur dari awal pandemi gue pernah tuh ngarepin bansos, tapi nggak pernah dapet. Alasan RT gue karena gue tuh kerja di bank. Iya bener gue kerja di bank, tapi kan jadi satpam. Mana outsourcing lagi. Anak gue 4, bini gue 1, mertua ikut gue. Gaji satpam 4 juta sebulan, dibagi 8 orang, 500.000 seorang per bulan, dibagi 30 hari, 16.000 seorang per hari, 16.000 buat makan 3 kali mana cukup. Itu baru buat makan, belum buat bayar yang lain, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar PAM, beli bedak FIFA buat bini gua. Gaji satpam mana cukup. Makanya ini buat RT gua nih, RT Rojak, ketua RT 5 yang pernah gua pilih. Jujur gua nyesel milih lo. Ini gimana sih Rojak? Mata lo melek apa buta sih? Apa lo nggak pakai kacamata? Kok bisa-bisanya gua nggak dapet bansos Rojak? Boleh lah gue nggak dapet bansos. Kalau gue kerja di bank, jadi kepala cabang. Jangankan anak 4, bini 4, mertua 8, ditambah mertua lo Rojak, gue sanggup ngebiayain. Itu kalau gue kepala cabang. Tapi kan gue satpam. Atau bolehlah, lu nggak ngasih gue bansos, tapi satu pesen gue titip mertua gua malu. Dan satu lagi Rojak pesen gua, urusan kita belum selesai ya.
Tunggu video gue selanjutnya. Buat BNI Live juga nih, tolonglah lolosin gue. Biar urusan gue sama si Rojak selesai. Sekian dari gue Surya. Bagus lah ya. Gimana menurut lu sebagai seorang satpam juga, lu kan bisa dibilang stand up komedian satpam. Kebetulan gue kenal juga sama Surya kan. Nah ya Emang ada komunitas stand up comedian khusus satpam gitu? Enggak sih. Kalau ada komunitasnya enggak, cuman banyak aja orangnya. Oh, banyak satpam yang sekarang. Banyak setelah lu atau banyak emang sebelum-sebelumnya? Sebelum gue juga kayaknya banyak deh. Cuman yang beruntung mungkin ya, yang beruntung dan konsisten ada di gua pertama kali lah yang masuk di TV gitu terus. Itu menyemangati satpam-satpam lain, termasuk Cang Surya. Ya, tapi gue liat Cang Surya kayak gue juga kenal lah, dia pernah beberapa kali juga gue liat stand up itu. Emang terlihat lebih berkembang loh. Iya, sekarang jauh banget gitu perkembangannya. Penulisannya bagus sekarang. Apa mungkin itu kayaknya ya terinfluence dari lu juga tuh, dari satpam itu mungkin ya. Jadi gini ya. Jadi sudut pandang satpam tuh bukan cuman menjaga bank doang, tapi kayak penghasilannya, keluarga satpam seperti apa. Iya bagus tuh tadi tuh, makanya gue sangat tertarik tuh sama Cang Surya namanya. Cang Surya ya. Halo, gue Ronald. Jadi disuruh bikin singkatan lucu dari BLPM. Jadi gini, dulu tuh gue pernah ya beli lele palanya manusia. Buat lucu perjuanganmu. Gue ngeliat peserta-peserta lain tuh kayaknya tuh demi lucu tuh mereka ngejilat BNI. Maksud gue ngapain lu ngejilat BNI tapi gak ada aksi? Itu bikin pusing kepala lu sendiri, tau gak? Ya lu kalau pengen ngejilat ya lu harus ada aksi lah. Gue aja yang customer BNI udah 4 tahun, gue gak ada gue ngejilat BNI kayak gitu. Fokus aja sama materi lu. Jangan sampai nyesel kayak gue. Perjuangan gue buat lucu tuh udah totalitas banget. Bisa dibilang tuh gue udah rela jadi badut demi karir gue. Gak percaya lo gue jadi badut. Tuh. Satu badan gue blaoin. Kurang berjuang apa gue? Tapi orang-orang tuh bilangnya tuh seenaknya aja gitu. Enak lu mana, gampang nyari lucunya. Mereka gak tahu aja. Gue tuh gak beli blau terus langsung ngewarnain badan, kagak. Gue beli blau gak gue warnain dulu, gue berantem dulu sama diri sendiri. Karena ada nama keluarga yang gue pertaruhkan. Jadi tuh gak gampang. Buat gue tuh gak gampang, lebih ke tolol. Ngapain ya gue begitu ya? Bagus sih singkatannya ya. Bagus. Beli lele pala manusia. Gue pikir gue doang yang dapat kayak gitu. Aduh. Ternyata Ronald juga ya. Tempatnya sama kayaknya belinya nih. Perjuangan gue mah udah lucu banget, demi Allah dah. 5 tahun gue gabung stand up, yang nambah cuma umur sama berat badan. Yang stand up begini-gini aja. Padahal teman-teman gue udah ada yang jadi dokter, insinyur, teknisi ngantuk. Sedangkan gua cuma jadi penyesalan. Padahal dulu pas gabung stand up gua pengen menghibur banyak orang biar dia gak pada pusing sama hidupnya. Ternyata stand up yang bikin hidup gua pusing. Sempet pengen nyerah gua dari stand up karena sering gagal audisi, lomba-lomba. Kayaknya enakan dagang sayur. Tapi pas dagang sayur sepi kepikiran. Kayaknya gampangan cari materi stand up daripada cari duit. Dan juga aku di kampung orang paling ditakuti nih. Aku kode aja, orang itu tahu harus beli rokok apa buat aku. Iya, aku kayak gini kan. Ini Bang Surya. Itu. Gua nggak pernah takut gagal dalam berjuang. Karena gua punya prinsip. Kalau orang lain bisa, gua belum tentu. Dan itu benar. Gua tetap berjuang. Karena nggak lama kemudian gua dapet job. Gua disuruh stand up di Kopdar komunitas Indigo. Bayarannya duit gocap sama kodam macan gombong. Di saat itu baru gue sedih. Ngomongin perjuangan jadi orang cadel tuh berat. Beratnya apa? Selalu dapet tes tiap hari. Tesnya nggak lebih dan nggak lain-lain. Ular melingkar di atas pagar. Kalau nggak ember bocor war-war. Dan itu terus sampai akhirnya ular itu ada di dalam ember bocor war-war di atas pagar. BLPM belum lama pacaran menghantam. Buat lucu perjuanganmu. Di Kenopan minim sekali yang namanya hiburan. Makanya dulu kami
waktu SMP, hiburan kami itu cuma satu, melihat orang pacaran di belakang SD tiap malam minggu. Itu perjuangan yang sangat idealis sekali. Karena kami selalu berjuang untuk bisa melihat orang pacaran. Pernah suatu malam kejadiannya itu sangat lucu kali lah pokoknya. Kami lihat cewek sama cowok pacaran di atas motor King. Mereka berdebat coy, cewek sama cowoknya berdebat. Mau melakukan proses simbiosis mutualisme. Dimana si cewek udah gak mau, bilang kayak gini. Enggak lah yang, nanti kalau sayang tinggalkan aku, kayak mana masa depanku? Tapi yang namanya cowok, metabolismenya udah mulai diubun-ubun, mencoba meyakinkan si cewek. Cowoknya bilang gini, tenang dek, aku gak akan meninggalkanmu. Kalau kau gak percaya, ini buku hitam motornya, ini surat tanahku, kau bawa nah. Tapi si cewek tetap aja gak mau dia. Udahlah bang, masa depanku gak bisa dinilai dengan apapun. Si cowok udah mulai emosi nih. Oh gitu deh ya. Diengkolnya motor, digasnya, ditinggalkannya ceweknya. Ngeri kan? Lucu kan? Ditinggalkan ceweknya di tempat biar tahu kalian. Kayak mana lah itu? Kami lah ngantar pulang biar tahu kalian. Udah ya. Sekian dari aku Jackson Pasar Ribu. Aduh ya Allah. Dia udah cerita panjang-panjang gak tau ya. Akhirnya kita yang antar pulang. Itu kenapa? Ujung-ujungnya gitu doang. Udah cerita panjang. Udahlah ya gitu endingnya. Tapi setelah delivery-nya game. Bagus, delivery-nya bagus loh. Dia bisa ngantar cerita yang bikin kita tuh mau nungguin loh. Iya, mau nungguin penasaran endingnya gimana. Iya. Dan ceritanya tuh kan maksudnya itu tuh kayak relate gitu tuh. Itu tuh emang kejadian nyata tuh banyak kayak gitu gitu. Nyata banyak kayak gitu benar. Cuman kenapa endingnya? Ya udahlah akhirnya kami yang ngantar pulang biar toh kalian udah gitu doang. Ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pendidikan dilaksanakan secara daring, itu merupakan tantangan besar bagi mama saya yang pegang HP saja takut kesetrum. Ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pendidikan dilaksanakan secara daring, itu merupakan tantangan besar bagi mama saya yang pegang HP saja takut kesetrum. Yang buat saya kesal adalah ketika siswa sudah ada di dalam room Google Meet, saya belum aktifkan kamera dan mikrofon, mama saya sudah lambaikan tangan. Selamat pagi anak-anak, silakan aktifkan mikrofon dan kamera Anda. Dan anehnya, ketika mengajar di depan kamera, mama saya paksa bapak saya untuk duduk di belakang kamera. Jadi kalau mama saya bertanya, anak-anak 1 tambah 1 berapa? Siswa di Google Meet salah jawab, bapak saya yang kena tampar. Perjuangan saya selama kuliah online ini ada lucunya. Saya juga harus mengatasi kelakuan tetangga saya. Tetangga saya ini hobinya karaokean lagu dangdut. Masalahnya dia karaokean pakai sound system. Saya kuliah jadi terganggu gitu. Ini dosen saya lagi nerangin materi. Saya ngangguk-ngangguk bukan karena paham, karena emang enak aja lagunya. Juki jaki juk. Giliran saya presentasi, teman saya satu layar ngangguk semua. Saya tanya dong, apakah teman-teman sudah paham? Dijawab, juki jaki juk. Kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan sumber daya alam yang bergerak di bidang elemen hidrogen and the water of technology, atau yang biasa disebut tukang galon. Kenalin, nama gue Herman Jonek. BLPM, kepanjangannya Babalu Pedagang Minyak. Pantesan anak lu klimis. Buat lucu perjuanganmu. Gue setuju banget sama tema ini. Karena kita kalau mau ngibur orang, ngibur penonton, itu nggak mudah. Bener-bener nggak mudah. Gue nih kalau stand up, panggungnya gede, penontonnya banyak, itu gue di bawah panggung, buset, mual-mual. Udah kayak ibu-ibu mau lahiran. Buset nih, apalagi nih kalau stand up kita nggak lucu. Ya Allah, bibir kita kering, tenggorokan kita kering. Bang Jinek, bener. Itu kagak ada airnya pisan. Apa sih lu? Orang lagi bikin video. Ntar apa? Lu. Gua jedodin lu ya.
Betul nih, gue lagi bikin video BNI, lu gak tahu apa? BNI itu bank negara Indonesia yang paling bagus di Indonesia. Dia materi belum kelar loh. Tapi kayaknya dia emang itu hacklingnya itu disiapin sama dia. Konsep bagian dari konsep. Tapi sayangnya materinya nggak kelar. Materi jadi kagak kelar, kagak ada materinya jadinya ya. Gue udah dapet nih beberapa nama yang menurut gue oke banget nih. Oke, sama gue sih ada sih. Tapi gue udah punya satu favorit gue. Siapa tuh Ken? Favorit gue sih sampai saat ini tuh ada yang namanya tadi tuh yang satpam juga tuh, Cang Surya. Oh Cang Surya favorit. Soalnya deliverynya mantep gitu, terus ceritanya tuh kita mau dengerin sampai akhir gitu. Oh secara premis setup punchline-nya bener iya, lah ya? masih bener itu. Cuman ya dia masih banyak peserta juga yang secara teknis menurut gue tuh masih kayak apa ya, terlalu menyepelekan gitu. Ya walaupun mungkin lu lewat handphone doang, tapi maksud gue kayak backgroundnya mungkin dipikirin atau suara lah minimal. Suara yang paling penting suara sih. Iya, yang penting pencahayaan suara tuh jadi kita menilainya enak. Karena kalau kayak tadi tuh ada beberapa yang suaranya tuh kayak nggak kedengeran, yang jelek, terus juga ada juga yang kedistrak sama ada motor lewat apa lewat. Iya, gitu. ada bunyi-bunyian segala macam yang akhirnya wah tuh punchline apa ya tadi, dia singkatan BLPM-nya apa ya gitu. Jadi ya itu yang mengurangi penilaian kita jadinya, sayang banget sih. Iya, kalau dari gua tuh banyak banget yang nggak manfaatin singkatan BLPM itu untuk nyari lucu di depannya kan. Betul. Akhirnya banyak banget yang BLPM itu cuman BNI Live paling mantep, BNI Live paling apa gitu. Padahal kan yang diharapkan itu bukan menjilat ya, tapi melucu ya. Lucunya padahal udah jelas-jelas ditulisin bahwa bikin singkatan paling kocak BLPM menurut kalian gitu. Karena tanpa dipuji pun BNI udah tetap mantep, BNI Live ya kan? Iya, tanpa dipuji udah mantap. Bener, sama tempat kerja lu mantepan mana? Sini dong. Apa ya? Berjuang juga kan? Iya. Kan buat lucu perjuangan. Kalau gue bilang di sana nggak lucu nanti ya kan? Tuh. M-nya apa? Mantap. Oh iya. Ya tapi gue seneng sih karena antusiasnya banyak banget yang ikutan dan gue yakin ini semifinal pasti bakal lebih seru lagi. Babak 20 besar gue yakin bakal seru banget karena dari 300 untuk mencari 20 tuh menurut gue sangat susah banget. 324 atau 300 berapa tadi itu ya? 324 video dan kita harus menyaring 20 peserta dan ini gue yakin bakal susah banget dan pasti 20 ini ada 20 terbaik dari 300 orang. Bisa terbayang lah. Gitu. Dan ya ini akan menjadi, siapa tahu mereka juga yang nantinya lolos bisa menjadi komik-komik digital yang bisa ngambil job-job digital ya kan. Udah tinggal nih lihat aja IG saya nih saya lolos ini nih gitu. Iya benar. Oke, terima kasih pokoknya buat semua yang udah ikutan, buat teman-teman yang belum lolos, tetap semangat, tulis materi terus, dan doakan semoga BLPM ini bakal ada lagi season 2-nya. Ya, lomba stand up comedy BLPM ini ada lagi di season 2-nya. Doakan aja dan pokoknya dengan hadiah yang lebih besar pastinya dong. Amin. Dengan hadiah yang lebih besar. Pokoknya tetap tulis materi yang sebagus-bagusnya untuk ikutan lagi. Iya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya YouTube channelnya BNI Live ID. Nah, supaya kalian bisa juga nonton nih bagaimana keseruan dari kompetisi ini. Iya, kompetisi BLPM ini. Akhir kata, terima kasih gua Rio, sampai ketemu di semifinal dan sama gua Rigen di grand final. Terima kasih semuanya. Dadah. BNI Live.